Assalamualaikum Tretan. Hari ini saya sengaja bertemu Mas Cucu atau Mas Bro Cucu. Nama lengkapnya siapa biar nanti beliau yang bercerita. Tapi yang pasti hari ini Raja Warta punya acara namanya Label Politisi. Label artinya latar belakang politisi. Jadi saya ingin menunjukkan atau menyampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya narasumber yang kita ajak ngobrol ini latar belakangnya seperti apa. Biar kelak kalau memilih, apalagi beliau kan incumbent, makin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Tretan dimanapun berada, perkenalkan nama saya Cucu Suparyono. Saya anggota DPRD Kota Surabaya, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Kebetulan saya ditugaskan partai di Komisi D. Jadi kalau dibilang latar belakang itu saya sedikit seneng. Nah, gimana Mas? Mungkin Iya. kita manggilnya apa? Mas Bro, Bro aja Bro ya. Iya. Jadi saya ini dilahirkan di rumah, bukan rumah, kontrakan kurang lebih ukurannya 3x2. Ya kecil sekali. Di belakang nyisir, bapak saya tinggal di kontrakan tersebut. Kalau PAP itu ke rumahnya ibu kontrak, nah, dan itu pun jamnya tertentu. Jadi kalau dibilang dapat sertifikat nahan buang air besar itu kami sekeluarga juaranya. Kayak istilahnya mungkin kayak mau nonton bioskop gitu, antri. Betul, antri. Jadi pernah punya pengalaman pas antri itu? Pernah. Jadi ketika kita lagi sakit perut, saya ngomong, Bu, saya sakit perut. Tapi disuruh ibu nahan sampai tuan rumahnya itu bangun. Bangunnya itu jam 8, tapi nunggu dia masak dulu dan lain-lain baru diperbolehkan kurang lebih jam 12. Padahal sakitnya itu mulai jam 11 malam. 12 jam kita nahan. Saya bilang bersertifikat. Karena apa, Bro Tretan? Bro Sadek, karena bapak ini kan dulu kerjanya tukang sampah. Jadi pasukan kuning, saya ini anaknya tuh pasukan kuning. Jadi kalau di SMP 25 sama Petemon 9, saya itu biasanya sekolah sambil jualan pastel. Jadi orang-orang kenalnya biasanya cucu pastel juga. Kalau SD di mana? Petemon 9. Petemon 9. Petemon 9 itu di Pasar Pacuan Kuda. Oh, Pacuan Kuda Tidar tuh ya? Iya, betul, Tidar. Jadi kalau dibilang masa kecil saya itu masa kecil yang indah dan bahagia. Gimana tentang prestasi di sekolah? Waktu SD dulu SD? Waktu SD, alhamdulillah saya memang berprestasi, dapat beasiswa dan lain-lain. SMP juga berprestasi, nggak pernah lepas dari peringkat 1. Tapi di sisi lainnya saya juga berprestasi, Bang Sadek. Berprestasi dipanggil Bebe. Ini enggak, biasanya gini, Bro. Yang saya tahu dan saya kenal ya, orang-orang yang punya bakat leader atau pemimpin itu biasanya nggak cukup cerdas. Nakal itu kayaknya jadi kewajiban. Betul. Iya. Jadi di pedal itu sering. Jadi karena ini ada cerita, karena bapak tukang sampah, usia 9 tahun meninggal. Itu waktu SD ya? SD. 9 tahun meninggal, tinggalkan ibu. Jandanya tukang sampah kan penghasilannya berapa tuh Bang Sadek? Nah itu SMP 25, saking nakalnya saya ke pedal. 1 bulan saya nggak iso potong rambut dengan potongan pedal. Akhirnya guru nih, kok ini di pedal nggak potong-potong. Akhirnya sama beliaunya akhirnya dibetulkan langsung sekali. Betul. Jadi kenangan. Jadi kalau dibilang, bahkan ini cerita Bang Sadek. Saya kan sekarang di PRD, waktu itu saya kunjungan di salah satu SD. Saya tahu beliau itu guru saya datang langsung cium tangan. Beliaunya kaget. Loh, Dewan kok datang mau cium tangan? Saya ngomong, Bu, saya ini muridnya jenengan. Siapa Pak? Jangan panggil Pak, Bu, panggil nama saja. Saya Cucu langsung bilang. Oh, alah Cucu kan disik beli kayak ngono sekarang jadi orang. Tapi biasanya gini ya. Saya singkat mungkin gini. Setiap murid itu, saya pun semua kan sama-sama pernah jadi murid. Biasanya punya guru favorit, punya guru yang paling dibenci. Betul. Nah, kalau Mas Cucu gimana cerita? Punya enggak dua-duanya? Kalau guru yang favorit, saya memang suka olahraga ya. Dari SD sampai SMP, guru favorit pasti guru olahraga, itu yang pertama. Yang kedua,
guru yang paling sayang dengan saya, bukan favorit, sayang, saya nggak benci, sayang, itu guru PPKN di SMP 25, karena saya nggak suka bau balsem. Orangnya itu kalau ngajar mesti bawa balsem aja, jadi otak saya sedikit terdistruksi. Akhirnya ketika waktu belajar mengajar, saya bikin onar dan lain-lain sampai dikeluarkan. Bang Sadek boleh percaya boleh enggak, agama saya 9 tapi PPKN saya 5. Jadi saya orang beragama tapi tak bermoral. Sebenarnya kan gara-gara balsem toh. Betul, betul. Jadi saya sudah sampaikan ke beliau, Bu, saya nggak suka bau balsem. Ibu kalau ngajar jangan pakai balsem. Malah beliaunya, kamu itu enggak nurut murid waktu itu ya. Silakan kalau nggak suka kamu keluar. Ya, karena saya nggak suka ya saya keluar. Karena kan sesuai. Tapi untung satu mata pelajaran ya. Satu mata kalau pelajaran. sampai 3-4 mungkin bisa nggak naik. Bisa nggak naik. Tapi dari 5 terus kemudian didapat ada sampai sekarang SMP 1 semester ya dulu semester. Satu semester itu PPKN-nya 5 tapi semester berikutnya sudah bagus karena beliaunya dipindah tugaskan. Gitu. Berarti setelah ditinggal guru pembawa balsem, prestasinya lumayan baik. Terus bagaimana kalau yang di SMP? Iya, SMP pun hampir sama. Kejadian itu SMP yang SMP. Ya, kalau yang SD itu karena ya pacuan kuda itu kan fasilitasnya pasti kolam renang. Kalau hujan. Nggak tanggung-tanggung kan. Maksudnya banjir. Banjir. Kok zaman segitu kok ada sekolah, ada kolam renang. Kan sampai sekarang fasilitas kalau di pacuan kuda Petemon apa fasilitasnya? Kolam renang tapi pada waktu hujan. Jadi kalau di SD itu ya sedikit bandel. Jadi dalam artian kalau zamannya kita dulu kan kalau di SD kan pasti ada namanya kolas. Kolas itu yang permen itu pakai jabut pakai tali itu. Saya tahu triknya pedagangnya itu talinya itu ditekuk di bawah. Karena saya ngecek ketika kan biasanya anak-anak kecil waktu itu coba ekstra ditarik yang besar, tapi dia tangannya memang yang kanan yang telunjuk sampai ini pegang yang besar, tapi yang narik itu yang jari manis sama jari tengah, dan itu saya hafal. Oh ini berarti di tengah. Saya analisa kan. Ya akhirnya saya dapat terus yang besar-besar. Ketika saya mau kolas lagi, katanya pedagangnya Mas main kolas. Ya, kalau nggak nakal nggak mungkin bisa ngetahui hal itu. Ya, betul. Bener nggak? Betul. Jadi kalau saya secara pribadi memang masa saya indah Bang Sadek. Jadi kalau rutinitas saya itu bangun pagi, saya itu bagian sama ibu itu kalau mau buat pastel itu kan ada jeladranan ya. Setelah yang buat adonan itu kakak saya laki, terus bagian saya itu mindai sama nyemeti. Ibu yang isi bihunnya sama jiwit itu kakak saya perempuan, yang goreng ibu. Itu SMP, masuk SMP itu ya? Mulai SD. Mulai SD. Oh sampai mulai SD sudah belajar usaha. Betul, bukan membantu orang tua. Usaha keluarga. Home industry. Home industry. Iya. Jadi selesai itu sambil ibu goreng, selesai tugas saya ke Petemon 4, ambil koran di Jawa Pos. Di situ loper, pulang dari loper saya jualan pastel lagi bawa ke sekolah. Itu rutinitas ya? Rutinitas pulang sekolah sisa pastel itu tadi saya bawa ke warung-warung untuk dijual lagi. Itu kan sudah SMP itu kan sudah ditinggal almarhum ya Bapak? SD. Sejak SD ya? Ya, sebenarnya berarti ibunda itu berjuang seorang diri. Betul. Ya? Betul. Bermitra dengan anak-anaknya. Betul. Sampai sekarang Bang Sadek. Jadi terkadang itu di depan mata kepala saya sendiri saya melihat bagaimana ibu itu menjual perkakas bapak, bagaimana dengan kepedihan beliau seorang single parent yang membesarkan anak-anaknya, dan alhamdulillah puji Tuhannya Bang Sadek saya dapat sponsorship dari salah satu LSM namanya Proyek Pengembangan Anak. Itu mulai kelas 5 SD. Jadi saya diberikan bantuan tidak hanya SPP tapi melainkan soft skill, juga leadership, jadi digembleng di situ. Setelah ada semacam peningkatan aktivitas Mas Bro, itu mungkin bisa mengurangi beban ibunda, benar demikian? Betul. Jadi kami ini karena bukan dari keluarga yang kaya ya, dari keluarga yang bahagia. Jadi saya dari keluarga bahagia, aktivitas seperti itu, terus kemudian sore di yayasan. Untuk diberikan tambahan itu tetap saya mengulang
dan saya lakukan itu sebagai salah satu bentuk hobi. Suka musik, akhirnya lari ketika remaja sudah mulai belajar gitar, bentuk band-bandan, sampai akhirnya SMA manggung di beberapa pensi. Lulus SMA sempat ngisi jadi pembuka sebentar Mas Bro. SMA-nya belum tuntas ini gitu. ceritanya. Karena SMA itu biasanya kan sudah mulai mengenal sesuatu yang indah. Bisa diceritakan itu, biar pemirsa atau tretan saya ini banyak tahu tentang Mas Bro. Kalau malah justru kalau yang namanya cinta monyet itu saya SMP. Sudah SMP. Cuma zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu itu kan biasanya orang berpuisi dan berpantun. Ada sebentar. Kalau jalan-jalan ke Paris lihat berderet-deret saya lupa jadi tulis. Nah pada waktu ujian itu kalau jadi pacarannya model pantun gitu. Iya. Lewat surat apa? Surat. Oh iya. Kalau zaman dulu kan surat dititipkan ke sahabat baiknya terus balik. Nah, dan itu saya masih ingat kok SMP itu cewek yang saya seneng itu duduk di sebelah. Malah satu kita kelas, ngobrol. Satu kelas? Enggak, adik kelas. Oh, adik kelas. Kan biasanya dulu SMP kalau ujian itu kelas tinggi sama kelas rendah supaya nggak mencontek didudukkan sebelah. Nah kebetulan sebelah saya, padahal kalau surat-suratan ya bagus, tapi duduk sebelah, waduh, Bang Sade ini keringat gede-gede. Mohon maaf, apa yang disuka pada saat itu? Kan namanya cinta monyet. Iya. Menu di SMP 25 waktu SMP itu yang paling favorit ada kan nasi goreng. Harganya masih 100. Dulu kan, kalau sekarang kan sudah beda. Dulu 100 rupiah. Saya itu hasil dari penjualan pastel-pastel saya. Kadang itu saya barter dengan pemilik kantin. Bu, ikan sisa 5. Wes nggak tak gawa muli, tak minta satu apa ini? Satu kresek. Bukan, satu bungkus. Satu bungkus. Ya itu saya berikan kepada cinta monyet saya. Jadi ya apa ya kalau dibilang kalau bersurat itu kata-katanya puitis dan indah-indah. Tapi kalau ketemu nggak ngomong sama berani saya, nembak. ngasihkan permen aja dredeg minta. Dredeg ya. Semua alami. Saya juga gitu. Terus kemudian tentu cinta monyet ini kan berlanjut mungkin ke SMA. Di level SMA gimana Mas Bro? Malah justru di SMA itu saya malah lebih konsentrasi di organisasi. Bang Sade, kebetulan itu tahun 96 ke 99 itu kan lagi panas-panasnya Indonesia ya. Aktif di organisasi apa itu Mas? Salah satu partai, partai pemuda dulu yang sekarang sudah tutup. Siap. Jadi saya hanya bukan tokohnya waktu itu ya, cuma simpatisan. Jadi saya masih bercelana abu-abu. Bahkan saya salah satu daftar orang dicari. Jadi kenapa waktu SMA itu? Ini dampak dari SD tadi nakal itu? Enggak, karena kan protes kan 96 98. Enggak, maksud saya gini, anak nakal itu suka protes karena beranian itu. Kalau nggak punya latar belakang tadi, nggak bakal jadi. Betul. Terus gimana? Bahkan salah satu kenangan yang saya ingat waktu di UNER 98 itu. Itu pas panas-panasnya itu. Pas panas-panasnya, saya demo, saya ngomong, kemudian dicari, saya lari dibantu warga, di atap plafon saya tidur di atas, bawah itu dicari, terus kemudian saya harus keluar Surabaya menggunakan nama yang lain di daerah Tajinan, Malang. Terus kemudian selesai itu yang jemput pun khusus, bukan yang lain, dan dengan kode ya sandi yang sama. Jadi saya mengalami masa itu, jadi nggak mungkin lah waktu itu saya berpacaran, karena saya waktu itu terpanggil kalau dibilang idealisme waktu itu ya idealisme. Loh, Mas Bro, pada saat SD SMP kan Mas Bro dan saudaranya intens membantu ibunda ya untuk mempertahankan hidup lah istilahnya. Tapi ketika SMA Mas Bro kan aktif di dunia aktivis ya. Bagaimana ini? Apakah mengurangi pengabdian ke ibunda atau? Kebetulan Bang Sade, jarak saya ke kakak-kakak itu jauh. Saya sama kakak saya perempuan yang di atas saya itu 6 tahun. Jadi ketika saya SMA, kakak-kakak sudah punya penghasilan sendiri
Jadi ketika SMA itu ibu sudah tidak jualan. Jadi kakak yang pertama itu sudah jadi guru. Guru swasta yang di sekolah ternama di Surabaya. Jadi sudah ibu tidak boleh jualan. Ibu jaga keponakan saya yang di Sidoarjo. Nah dari situ tapi secara prinsip saya karena terbiasa untuk mandiri Bang Sadek. Saya waktu itu kan jurusan saya elektronika. Saya memberanikan diri kelas 1 itu sudah terima servis. Jadi terima servis. Nah sedikit curangnya Bang Sadek karena kan barusan masuk kan nggak mungkin ilmunya pinter-pinter banget. Jadi ketika ada tetangga TV-nya rusak saya bawa ke sekolahan. Ketika di sekolahan kan ada kalau di sekolah saya SMK Petra itu ada yang bagian apa ini teknisi yang jaga bengkel. TV-nya ibuku rusak terus benak gratis. Gratis. Dapat ongkos. Ya ini beli lagi orang cerdas gitu. Ini maaf Pak Zakius, saya nakal. Jadi ini saya buka di sini, ini khusus ini. Biasanya ketika nerima customer gini tunggu ya. Ini 2 hari 3 hari ya. Padahal cari orang yang bisa dan gratis. Betul dan gratis. Jadi sempat Pak Zakius namanya, nggak tahu beliau sih di SMK Petra atau enggak. Minta maaf sebelumnya. Jadi saya kasihkan beliau servis. Enggak Cuk. TV ini tonggom, TV mu kok akeh menu, kayak TV ku sini. Jadi berani debat. Jadi ya itu akhirnya dapat penghasilan dari situ. Tapi kalau mulai kelas 2 karena ilmu kan sudah diberikan di SMK ya. Jadi saya sudah bisa sendiri. Itu yang saya lakukan itu 1 tahun pertama. Bahkan 2 minggu setelah masuk saya bisa servis TV. Karena apa? Saya kasihkan Mas Zakius. Istilahnya meskipun baru sudah punya tukang. Iya betul. Jadi kan ya asal masalnya karena kan gini, asal masalnya punya ide seperti itu. TV tetangga. Cuk, awakmu sekolah STM, nggih Bu. Iki TV ku rusak, awakmu sok benerno. Bisa. Ya itu aja. Bisa gampang pemikiran saya. Tak pakai di sekolah, nanti diajari sama orang-orang di sekolah. Ternyata saya bawa, waduh waktu ini nggak nutut. Pak Zakius minta tolong. Iya Mas, kembali ke barusan SMA di setelah aktif di dunia pergerakan ya. Itu sejak kapan Mas Bro Cucuk itu jatuh hati ke dunia politik? Sebenarnya saya kalau dibilang jatuh hati di bidang politik itu bisa dikatakan tidak. Tidak. Jadi saya cuma waktu itu pemikiran saya apa yang benar perlu disuarakan. Bahkan Pak RW saya itu mantan wali kota Surabaya, daerah Simo. Siapa itu? Pak Bambang. Oh Pak Bambang, oh iya. Pak Bambang DH. Iya, jadi satu RW kan dengan saya, dia sempat ditawari untuk masuk ke PDIP, tapi waktu itu saya nggak tertarik. Kenapa Mas? Ya karena bagi saya waktu itu aliran saya kan sedikit aneh, saya suka musik, namanya punk, anti kemapanan. Jadi pemikiran saya partai politik adalah sesuatu yang sia-sia waktu itu ya. Waktu itu. Saya lebih cenderung ke pergerakan-pergerakan. Nah waktu yang masih muda di pergerakan itu pun saya pemikiran saya bukan ikut partainya, melainkan apa value yang saya perjuangkan. Dan waktu itu kan di zaman Orde Baru kan, waktu itu saya masih ingat akibat inflasi, jadi bensin naik gak karu-karuan, dolar itu bisa menembus 17, 19, 18 ya. Ya, itu yang saya masih ingat. Jadi saya melihat kaum buruh yang tersiksa. Waktu itu ada kasus Marsina kalau tidak salah. Ya waktu itu. Jadi idealismenya saya kepanggil waktu itu. Aktif di dunia pergerakan Ya, itu ya. betul. Nah, ketika sekarang ya, sejak kapan istilahnya? Tadi kan pertanyaannya kan tetap sejak kapan mulai melirik partai politik lah ibaratnya gitu. Kalau melirik politik malah tahun sebelumnya ya. Jadi sebelum masuk ke PSI itu waktu Demokrat pertama kali hadir, ada salah satu teman menawarkan untuk gabung. Bahkan saya sempat jadi saksi di Demokrat itu. Jadi bukan simpatisan ya, bukan pengurus. Simpatisan saya ngurus, tapi waktu itu masih balik lagi, nggak cocok saya di politik. Masih tetap cocok. Nah, terakhir itu Bang Sadek ketika tahun 2017 saya coba usaha. Waktu itu saya masih ingat usaha, kemudian kena kendala karena birokrasi yang ruwet. Akhirnya saya ditawari ke PSI. Kebetulan PSI waktu itu 2018 kan tidak boleh
kalau jadi pengurus tidak boleh dari partai lain. Jadi waktu wah cocok nih dengan visi misinya, akhirnya begitu masuk tahun 2018 akhir sebelum pemilu saya jadi wakil sekretaris, tahun 2019 jadi anggota DPRD. Iya, kan gini Mas Bro, kalau sebagian orang itu kan kepingin jadi terutama legislator ya, pilih banyaklah kalkulasi politik, salah satu ini partai besar. Ya. Saya pikir waktu itu ya, mohon maaf ya, sebelumnya PSI semuanya kan istilahnya baru, pendatang baru betul. gitu ya. Betul. Kan peluang untuk berkiprah di legislator itu kan sulit menurut saya. Kenapa nggak pilih yang gede-gede, partai yang gede-gede? Karena yang pertama visi-misinya saya cocok ya, karena sangat cocok sekali dengan saya. Waktu itu idola saya Raja Juli Antoni, begitu dia gembar-gembor, begitu dia mengkritik seorang teknokrat muda yang mau turun gunung, dari situ saya melihat wah beliau ini luar biasa nih, cocok dengan jiwa saya. Akhirnya saya termasuk ke PSI. Padahal kalkulasi saya waktu itu malah masih ada salah satu partai juga yang meminta saya untuk maju. Berarti selain visi misi partai, punya idola di betul, PSI gitu. Betul. Saya kalau sama Bro Wamen ini, Raja Juli Antoni, saya hormat sekali karena begitu beliau ini luar biasa menurut saya. Gambarannya mulai muda, dia sekolah di luar negeri, dia sangat cinta tanah air, dengan ilmu politiknya masih muda. Jadi dari situ saya lihat wah ini cocok nih, bisa gabung di partai ini. Kebetulan juga kan saya kan aktif juga di media sosial waktu itu. Wah, baca jatuh hati ya sudah. Nah, kalau di sisi apa ya, sesuatu yang paling diingat Mas Bro ya tentang Bro Wamen ini, apa yang paling membanggakan Mas Bro? Yang paling membanggakan itu saya masih ingat tahun 2019 ketika kita bertemu pertama kali dengan beliau. Rasanya minder sekali beliau berpidato berapi-api di Sidoarjo. Saya masih ingat PS ingin menciptakan banyak-banyak pemimpin muda yang luar biasa, yang masih idealis dan lain-lain, ingin menciptakan Ahok-Ahok baru, Risma-Risma baru, Jokowi-Jokowi baru. Waktu itu sambutan yang menggelora, dan di situ saya masih mengingat pertama kali dengan beliau, salaman dengan beliau waktu itu ya saya masih bacalak. Jadi salaman dengan beliau masih ndredeg. Kayak cinta monyet. Betul, kayak cinta monyet tadi, dan saya respect sampai sekarang pun saya sama beliau itu saya menghormati sekali tokoh idola saya. Waktu berjabat adakah pesan khusus mungkin? Iya, saya masih ingat beliau ngomong tolong dibantu Surabaya kalau bisa satu fraksi. Oke Tretan, ini apa yang disampaikan Mas Bro Cucuk ini sepertinya layak untuk disimak, karena tanpa kisahnya para Tretan tidak akan tahu. Nah, yang berikutnya Mas Bro, kan sekarang ya menurut saya ini, analisa saya, Mas Bro ini semua keinginannya ya walaupun tertatih-tatih, jatuh bangun, sampai jadi legislator. Dan insya Allah tahun 2024 ini kan mau incumbent istilahnya. Kalau boleh tahu ini yang terakhir Mas Bro ya, apa sih yang pernah diberikan kepada masyarakat? Ya. Bukan hal materi ya, bukan. Jadi sebagai tanggung jawab legislator apa yang sudah dilakukan pada masyarakat? Jadi gini Bang Tretan, karena basic saya tadi anaknya tukang sampah ya. Jadi apa yang saya alami, saya perjuangkan saat ini. Contoh yang simpel, permakanan, pelayanan kesehatan. Bahkan kan pernah saya ketika di rapat saya marah-marah ketika seorang ibu yang kena kanker payudara stadium 3, waktu itu belum ada UHC, ditolak di rumah sakit kanan kiri, ke Dinsos ngurus surat SKM dibelibetkan. Itu waktu itu saya masih ingat, saya marah-marah. Jadi saya mengumpamakan apa yang saya alami, apa yang saya dialami orang lain. Dialami orang lain. Dan itu kenapa saya mesti berdiri kalau kita bicara tentang pendidikan. Karena jujur saya bilang tadi, meskipun saya pandai Bang Tretan, setiap ulangan itu saya harus nunggu setengah jam dulu. Bukan karena saya terlambat, karena belum punya uang untuk bayar SPP. Antri tadi. Antri. Bahkan apa ya kalau dibilang itu yang ingin saya perjuangkan sekarang. Saya nggak mau cucu apa ya istilahnya, cucu yang melupakan masa lalu. Betul. Cucu-cucu baru yang nggak bisa ketolong gitu loh. Iya. Makanya ketika ada anak nggak bisa bayar SPP, saya akan pasti membawa sendiri ke Dinkes
ke Disdik, nanti dibantu Basnas, atau ketika ada pelayanan orang sakit ditolak, itu bagi saya menginginkan apa ya istilahnya, pelayanan kesehatan dan lain-lain itu sudah rata. Ketika puskesmas tutup belum pada waktunya, itu ya saya yang paling sering, karena apa ya, saya mengumpamakan diri saya itu di masyarakat. Jadi posisi saya dulu ketika ibu saya sakit, saya harus ke puskesmas, hanya dikasih obat, habis itu kembali, terus kemudian disentak-sentak sama petugas kelurahan, puskesmas, kita tidak diwongke, itu zaman dulu. Jadi itu yang saya bawa. Keinginan saya adalah saya yakin kok, bahkan anaknya siapapun, anaknya tukang sampah, anaknya bakul, anaknya siapa, bisa jadi pemimpin. Dan itu yang saya perjuangkan sampai sekarang. Saya pinginnya itu, Bang Sadek, bagaimana ada transparansi, good government di Surabaya ini khususnya ya. Yang terpenting itu pendidikan, karena pendidikan ini kan investasi suatu bangsa. Inilah kenapa ketika saya jalan, itu ketika ada sekolah SD itu saya sering turun, saya ngecek bangunannya. Lihat, apakah sama seperti saya dulu gitu mungkin ya? Betul, saya tanya, ini ada yang perlu dibantu atau apa? Karena saya merasa apa ya, saya yakin anak nakal itu karena dia tidak biasa apa ya, aktivitasnya, energinya tidak disalurkan. Kenapa saya bisa ngomong gini? Saya kalau tidak menyalurkan ke energi positif, bisa dibayangkan mungkin saya jadi sekarang jadi pengedar narkoba, bisa jadi perampok, maling. Karena apa? Tidak ada tersalurkan. Dan ini kan yang seringkali saya ngomong ke Dinas Pemuda dan Olahraga, ayo banyak event di Surabaya buat pemuda-pemuda. Ya itu kan gini Mas Bro, itu barusan yang tanggung jawab, salah satu tanggung jawab Mas Bro terhadap masyarakat, sehingga turun ke sana ke sini membantu masyarakat dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang kurang menurut saya. Apa yang pernah diperjuangkan Mas Bro dari hal dari perda, legalitas? Misalnya mungkin pernah punya ide mengusulkan perda ini dan lain. Sebenarnya sudah banyak kami, Bang Tetan, salah satunya kalau ngomong gaji kok usahawan nggak enak, tanda kasih KSA itu perjuangan saya. Yang dulu 25 juta sekarang jadi 400.000. Alhamdulillah, itu perjuangan saya. Terus yang kedua insentif nakes, saya lihat orang itu kerja mati-matian hadapi COVID, meninggal orang tua, bahkan keluarga pun kena dampak efeknya. Itu yang saya perjuangkan, insentif nakes jalan. Terus yang ketiga, pemerintah kota mulai perhatian hati ke ludruk. Itu berkat usulan saya. Terus kemudian usulan saya di bidang ini apa? Bagaimana anak di kota Surabaya itu bisa mendapatkan kelayakan pendidikan. Kalau nggak salah kemarin perda perlindungan anak. Perlindungan anak itu bagian dari perjuangan Mas Bro ya. Saya inginnya Bang Sadek, di setiap kelurahan ada tempat pembinaan anak. Jadi bapak ibunya, contoh kalau saya kan dulu bekerja di perusahaan ya, istri juga kerja. Kalau kita nitipkan anak ke orang yang salah, karena nanti ke depannya anak pasti akan yang salah. Karena anak itu kan seperti semen basah, diukir sewaktu-waktu. Kalau ini bisa kerjasama dinas DP3A, PKB dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial, orang mau bekerja anaknya dititipkan di situ. Terus kualitasnya anaknya bagus, nggak sembarang orang itu yang bisa jadi Betul. Karena gitu. Ngeri juga loh Bang Sadek. Karena ini kan sekarang kan musim media sosial ya. Orang mengejar FYP, anak kecil diajari marah-marah, anak kecil diajari apa istilahnya meso atau apa. Oke lah, bagi kita dewasa itu hiburan. Tapi bisa dibayangkan anak itu kalau kelak gimana? Berarti sampai sejauh itu ya Mas Bro memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Terutama terhadap anak. Betul. Gitu. Apa sih ya, makna bagi Mas Bro tentang anak? Bagi saya anak itu adalah investasinya kita ya. Boleh tanya ke gurunya anak saya. Saya datang kalau ke gurunya anak saya itu saya nggak minta anak saya ranking 1. Saya bilang kalau anak saya tidak layak naik kelas, jangan dinaikkan. Jangan dinaikkan. Karena apa? Prinsip saya, anak saya itu pasti punya kecerdasan yang lain. Cerdas itu kan macam-macam. Macam-macam. Nah, saya itu
pingin anak saya secara akademis meraih nilai dengan jujur. Jujur, wah benar. Saya ngomong Agak kritis sekarang tentang kejujuran ini. betul. Saya ngomong ke anak saya, nak, papa nggak menginginkan kamu ranking 1. Papa nggak pernah menginginkan kamu naik kelas. Papa menginginkan kamu cari nilai sesuai kemampuanmu, sesuai dengan kejujuranmu, akhlak yang nomor 1. Oke, Tretan. Sepertinya wah, kalau diteruskan ini mungkin bisa makan waktu berjam-jam. Tapi minimal Tretan ya, apa barusan yang dikisahkan oleh Mas Bro ini bisa menjadi referensi Tretan nanti di Pileg 2024. Karena di situ Mas Bro sudah menceritakan latar belakangnya gitu. Jadi nanti biar Tretan bisa menilai sendiri atas sepak terjang Mas Bro di sini. Sementara cukup dulu Mas Bro ya. Siap, Adek. Assalamualaikum Tretan, selamat siang. Assalamualaikum. Siap.